Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gue pengen menjawab rasa penasaran gue mengenai thermal paste yang satu ini. Karena di video gue sebelumnya itu banyak banget yang komen mengenai thermal paste GD900 yang katanya harganya murah banget, performanya bagus banget, adem banget dan segala macem. Bisa bersaing dengan thermal grizzly cryonaut, bisa bersaing dengan Arctic MX4 dan lain sebagainya. Oke, maka dari itu gue penasaran dan gue beli GD900 ini di harga Rp12.000 dengan kapasitas berat itu di 3 gram, jadi per gramnya itu sekitar Rp4.000 ya. Sebenarnya kalau kalian beli yang kapasitasnya lebih gede, itu per gramnya jadi lebih murah lagi dan harganya variatif banget di marketplace. Jadi kalian ya cari-cari aja lah. Intinya GD900 ini memang mau seperti apapun, kita tetap bisa bilang ini adalah thermal paste murah. Oke, sebelum gue bahas performa dari GD900 ini seperti apa, gue ingin kasih disclaimer dulu mengenai thermal paste. Karena orang awam biasanya selalu menganggap thermal paste ini adalah satu hal yang memang paling krusial untuk bikin CPU jadi adem. Padahal bukan ini kunci yang ngebikin CPU kalian itu jadi adem. Kunci yang ngebikin CPU kalian jadi adem tentu adalah cooling yang kalian pakai. Mau itu di PC desktop ataupun di laptop. Ya mungkin karena laptop nggak bisa ganti cooling, makanya thermal paste adalah salah satu solusi. Bukan salah satu, bahkan satu-satunya solusi bagaimana untuk bikin laptop itu jadi jauh lebih adem. Padahal ada faktor lain yang menjadi ukuran transfer panas dari thermal paste itu baik atau tidak. Bukan dari suhunya aja, tapi sebetulnya kita harus lihat dari segi performance CPU-nya itu keluar atau enggak. Karena CPU modern zaman sekarang, bahkan dari Intel generasi ke-8, itu bisa aja CPU-nya kelihatan adem. Gampang aja, kalau mau adem tinggal power limit, selesai. Bisa aja suhunya adem, tapi performanya nggak keluar alias performanya lambat. Itu bisa. Dan memang tujuan dari thermal paste ini adalah untuk menghantarkan panas, untuk mentransfer panas dari prosesor menuju ke cooling. Makanya untuk pengujian kali ini juga gua akan bikin 3 pengujian, di mana 3 pengujian ini mewakili masing-masing kondisi cooling yang kita pakai di sistem PC desktop ataupun di laptop. Nah, pengujiannya gue semuanya memang rata menggunakan Core i9 13900K dengan motherboard Z790 Aorus Master, bukan menggunakan motherboard yang ini hanya teaser aja untuk di video berikutnya. Dan 3 pengujiannya itu ialah pertama menggunakan power limit 125 watt. Ini untuk mensimulasikan bagaimana kondisi jika cooling yang kita gunakan itu cukup baik. Jadi rata-rata sistem dari PC desktop ataupun dari laptop kita memang seharusnya adem. By default tuh adem gitu ya. Bisa diukur dari suhu untuk pengujian yang pertama ini. Pengujian yang kedua dengan power limit 250 watt. Ini adalah kondisi di mana coolingnya cenderung ngepas. Ngepas itu seperti apa? Ya contohnya mungkin bisa jalan di 80-an atau 90-an derajat Celcius untuk di zaman sekarang. Di laptop juga rata-rata kebanyakan coolingnya ngepas. Biasanya rata-rata laptop jalannya di 80-an atau 90-an derajat Celcius. Mau power limitnya tinggi atau power limitnya rendah, biasanya rata-rata ya berjalan di segitu. Pengujian kedua ini juga masih bisa diukur dengan suhunya berapa. Tapi ini juga harus udah ngelihat performance-nya seperti apa. Jadi ada acuan performance di situ selain soal ngelihat suhunya adem atau panas. Lalu pengujian ketiga adalah dengan power limit dilepas alias unlimited. Pengujian yang ketiga ini yang kita lihat udah bukan lagi suhu. Karena udah pasti CPU-nya akan berjalan di 100 derajat Celcius. Ini lebih tepat untuk mewakili kondisi di mana cooling yang kita pakai memang jelek ya. Dan CPU-nya cenderung jalan di junction temperatur atau di TJ Max. Atau kalian menggunakan CPU yang memang super high-end seperti 13900K dengan motherboard yang dewa power limitnya dilepas sehingga pakai water cooling sekalipun dia bakalan jalan di 100 derajat Celcius. Yang jadi acuan di pengujian ini adalah performanya. Jadi semakin tinggi performanya maka kita bisa melihat konsistensi dari si thermal paste untuk mentransfer panas ke cooling. Karena semakin cepat dia mentransfer panasnya ke cooling, maka throttlingnya juga semakin gak kelihatan. Karena kondisinya lagi 100 derajat Celcius, kalau misalkan transfer panasnya jelek, maka dia akan throttling terus-terusan. Sementara kalau transfer panasnya bagus, dia masih akan tetap bisa menghasilkan performa yang konsisten.
Semoga kalian ngerti untuk disclaimer ini yang cukup panjang dan semoga kalian menyimak disclaimer gua ini. Oke, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, semuanya, saudaraku, abangku. Kita akan mulai aja untuk GD900-nya. Gua akan mulai dari teksturnya dulu seperti apa. Gua akan coba jelaskan experience-nya. GD900 ini cenderung dia agak cair, tapi gue nggak bisa bilang cair sih. Lebih tepatnya lebih kental untuk teksturnya dan lebih cenderung lengket. Biasanya thermal paste yang seperti ini, kalau penggunaan jangka panjang, dia akan agak-agak nempel di cooling. Bukan karena jadi keras, tapi itu memang karena lengket. Ini perlu berhati-hati apabila kalian menggunakan soket seperti AMD AM4. Karena kalau kalian main cabut aja dengan kondisi lengket seperti itu, ada kemungkinan CPU-nya bakalan ikut ketarik. Kurang lebih ya lengketnya ini seperti thermal paste bawaan dari stock cooling sebetulnya. Atau thermal paste bawaan dari laptop juga kurang lebih seperti itu. Dan sebetulnya kalau kalian pengen tahu thermal paste itu kering itu sebenarnya jelek apa enggak. Memang thermal paste ada yang tipenya itu kering setelah dipasang dan itu nggak kenapa-napa selama performanya masih beres. Dan untuk yang cair juga itu sebetulnya kalau misalkan kalian nggak mau luber kemana-mana itu thermal paste-nya, kalian pakainya sedikit aja dan diratain. Sebetulnya mau thermal paste kayak apapun, sebetulnya penggunaan paling baik ya diratain dan penggunaannya jangan terlalu banyak-banyak. Kurang lebih seperti itu. Untuk tekstur dari GD900 ini dia kental dan agak lengket. Kita lihat aja performa dari GD900 ini seperti apa. Oke, kita akan mulai dari pengujian untuk power limit di 125 watt dulu untuk Cinebench R23. Ini kalian bisa lihat sendiri perbandingan skornya di sini GD900. Dia punya skor sedikit banget lebih tinggi daripada Arctic MX4. Ini sebenarnya minor banget sih. Mungkin kalau kita looping sekali lagi ya hasilnya mungkin bakalan berbeda, tapi ya kurang lebih tipis-tipis banget aja kayak begini. Karena setelah dicek suhunya, memang Arctic MX4 di sini tetap lebih adem daripada si GD900. Selisihnya cuma 2 derajat aja, bahkan di idle juga cuma 1 derajat aja. Jadi cenderung nggak ada perbedaan apabila catatannya di sini cooling kalian itu bagus, ya. Jadi kalau coolingnya memang udah punya performance yang memang lumayan mantap, sebetulnya GD900 masih bisa dengan mudah memberikan panasnya ke cooling. Kurang lebih seperti itu. Lalu kalau power limitnya ada di angka 250 watt, kita lihat di Cinebench R23 looping selama 5 menit, ini menghasilkan skor rata-rata di 36.932 untuk GD900 Thermal Grease. Ini sebetulnya udah di bawah standar dari skor Core i9 13900K. Karena 13900K di level 250 watt harusnya memang ada di angka 38 ribuan. Jadi udah di bawah sedikit. Sementara Arctic MX4 itu dia masih bisa mempertahankan performa dari Core i9 13900K ini selama 5 menit. Kalau dicek CPU temperaturnya, memang GD900 Thermal Grease itu udah mulai menyentuh di angka 90 derajat Celcius. Yang menandakan di sini clock speednya mungkin udah mulai dinamis dan udah mulai naik turun. Sementara Arctic MX4 itu masih sangat jauh dari junction temperaturnya. Memang selisihnya 3 derajat Celcius aja, tapi itu masih tetap ngebikin Core i9 13900K-nya jalan jauh lebih konsisten. Kita akan masuk ke pengujian dengan power limit yang lepas dan kalian tentu di sini udah nggak bisa ngukur dari temperaturnya lagi. Karena ini bisa dibilang TJ Max Pressure Test gitu, jadi suhunya udah pasti bakalan 100 derajat Celcius keduanya. Jadi yang kita perhatiin di sini adalah mengenai efektif clock speed yang didapatkan ketika kita udah menggunakan thermal paste dari GD900 ini. Nah, kalian bisa lihat chart ini lognya gue ambil dari HW Info, abis itu gue convert CSV-nya ke data di PowerPoint ini. GD900 di sini dia kurang bisa konsisten untuk menyentuh angka 5,5 GHz boost clock. Dia benar-benar naik turun di situ. Dia pingin nyentuh ke 5,5 GHz, tapi rasanya kayaknya sulit banget dan dia cenderung lebih stabil di 5,4 GHz-nya. Jadi disinilah kelihatan perbedaannya itu seperti apa. Ini juga menunjukkan konsistensi transfer panas dari thermal paste menuju cooling itu seperti apa. Dan kelihatan juga di CPU package power bahwa untuk GD900 ini ketika menyentuh angka 300 watt dia udah bakalan mulai dropping ke bawah, abis itu baru dia maksa lagi ke 300, abis itu baru turun lagi ke bawah. Sementara untuk Arctic MX4
dia udah bisa ngelewatin angka 300 watt, cenderung di atas 310 watt bahkan. Tapi untuk si GD900 ini, untuk ke angka 310 watt itu dia masih agak-agak sulit dan dia bakalan udah mulai turun lagi ketika menyentuh angka 310 watt. Dan ini akan menghasilkan performa yang berbeda antara GD900 dan juga Arctic MX4 apabila keduanya itu mencapai angka TJ Max untuk temperaturnya, yang dimana di sini adalah di 100 derajat Celcius. Arctic MX4 untuk 5 menit looping Cinebench R23 dia masih bisa mendapatkan skor rata-rata di 40.000. Mendapatkan improvement ketika kita lepas power limitnya. Itu memang tujuan dari melepas power limit. Performance-nya nambah, tapi untuk GD900 Thermal Grease dia masih cuma di 38 ribuan aja. Emang nambah, tapi ingat angka 38 ribuan harusnya bisa dicapai dengan Core i9 13900K yang memang jalan default aja sekitar 250 watt. Sementara untuk dilepas power limitnya harusnya skornya nggak segini. Jadi gua harap kalian bisa memahami seluruh metode pengujian yang gua lakuin. Oke, bagaimana dengan kesimpulan dari GD900 Thermal Grease yang harganya ya 4.000 bahkan bisa di bawah 4.000 per gram. Gua rasa part ini yang bakalan banyak ditonton dan disclaimer gua nggak ditonton. Ya karena biasanya selalu seperti itu kan, nontonnya kesimpulan doang. Jadi gua bisa bilang GD900 ini cukup bagus kok di kelas harganya dan mungkin bisa bagus untuk kelas thermal paste entry level. Ini gue bisa bilang setara dengan thermal paste stock cooling, baik itu stock cooling AMD ataupun stock cooling Intel. Biasanya thermal paste bawaannya mirip-mirip seperti ini. Dan apabila coolingnya ngepas, ini masih bisa diandalkan untuk mentransfer panasnya. Kalau cooling kalian bagus, ini juga masih bagus. Tapi kalau kalian coolingnya jelek, ini bakalan kelihatan banget jeleknya. Atau kalian pakai CPU yang high end kayak 13900K, itu kan pakai water cooling aja berasa jelek coolingnya kan. Ini bakalan jadi jelek. Dan secara performa ya sebetulnya ini nggak lebih baik dari Arctic MX4 karena Arctic MX4 masih bisa menunjukkan konsistensi dalam skenario yang worst case banget gitu ya. Kalau posisinya CPU-nya udah jalan di TJ Max, dia masih bisa memberikan konsistensi performance gitu untuk si thermal paste-nya. Sementara ini ya nggak bisa. Ini hanya bisa diandalkan dalam kondisi CPU-nya cukup adem gitu ya. Jadi kalau cooling kalian bagus atau cooling kalian memang ngepas, pakai ini nggak masalah. Tapi kalau kalian ya CPU-nya cukup dewa gitu ya, atau mungkin CPU-nya nggak dewa sebenarnya tapi coolingnya gembel gitu, ya jangan pakai ini. Semoga kalian mengerti apa yang gue bahas di video kali ini dan apakah kalian salah satu pengguna dari GD900. Komen aja di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Gue Suki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.